Nah jadi tuh gini, dunia shinobi yang pernah mencapai era damai tersebut kini tuh diguncang oleh teror yang tak terpahami sekarang itu. Dari bayang-bayang kekacauan muncul makhluk mengerikan bernama Shinju tersebut. Pohon dewa yang telah hidup dan memiliki pikirannya tersendiri. Lahir dari fragment tentacle yang telah berevolusi itu dipimpin oleh sosok misterius bernama Jura. Mereka itu bukan sekedar monster haus kekuatan aja loh, melainkan entitas cerdas dengan tujuan lebih gelap lagi, menelan seluruh kehendak dunia dan mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih sempurna versi mereka sendiri. Di tengah ancaman ini, Boruto Uzumaki berdiri sebagai harapan terakhirnya. Namun hasil kali ini itu dan juga musuh itu luar biasa berbeda. Mereka belajar beradaptasi dan masing-masing memiliki target yang sangat jelas. Yang paling mengejutkan lagi adalah Naruto sendiri, sang Hokage ke-7 yang terperangkap di dimensi lain Daikokuten, justru menjadi buruan utama dari Jura sebelum dia bertemu Himawari. Apa yang sebenarnya diinginkan makhluk ini tersebut, dan bisakah Boruto mengungkapkan rahasia di balik kebangkitan Shinju sebelum semuanya terlambat? Apalagi setelah kita melihat kemarin di chapter 20-nya Boruto menebas Matsuri dan Ryu Ego Jubi meledak dan Toki damanya keluar. Segalanya kian menarik lagi. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan ramaikan video ini ya nakama. Selain dari hati untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex dan manga lainnya, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya: Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fan fiction nih. Sementara Shonen Odyssey nanti kita akan review anime, manga dan juga manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana pula ya. Let's go, kita masuk pembahasannya. Jadi sekarang tuh gini nakama, ancaman kekacauan yang dikenal sebagai era Boruto 2 Blue Vortex kian aja berlangsung. Telah muncul ancaman baru yang melampaui batas-batasan pemahaman biasa. Mereka kan sekedar klon biasa nih, bukan juga binatang buas yang kita kenal di masa lalu. Mereka adalah bentuk evolusi selanjutnya dari sekedar kehendak Otsutsuki. Makhluk itu bernama Shinju, wujud hidup dari pohon-pohon dewa yang kini sadar betul dipimpin oleh sosok mengerikan bernama Jura. Nah karena itulah segalanya kian menarik lagi. Jura tidak mengejar kekuatan semata nih, tetapi berniat menelan seluruh kehendak dunia shinobi sendiri. Tujuannya apa? Bukan hanya Boruto aja, bukan hanya kehancuran, tapi sebuah evolusi total-totalan di sana. Bahkan si Bayi Otsutsuki, makhluk yang telah mencapai status dewa, mungkin tidak pernah membayangkan keberadaan makhluk seperti Jura. Dengan kecerdasan dingin dan kekuatan luar biasa di luar nalar itu, mereka terus belajar beradaptasi dan masing-masing mereka itu memiliki target spesifik untuk diserap dan dihapus dari kesadaran dunia itu. Nah di sini salah satu dari mereka tersebut telah menunjukkan kemampuan yang mengerikan nih. Tapi menurut Matsuri dan juga Mamushi sendiri itu, Jura memiliki esensi jauh lebih menakutkan lagi, lebih berbahaya daripada Madara, lebih tak terduga daripada Kaguya kan? Ya bisa aja seperti itu. Yang paling mengerikan, mereka tidak mengikuti pola ancaman lama. Mereka menciptakan ancaman baru yang belum pernah ada sebelumnya. Apa sebenarnya yang diinginkan Jura? Kenapa dia menetapkan Naruto awalnya sebagai target pada Hokage ke-7 telah tersegel di dimensi Daikokuten oleh Kawaki? Dan jelas ya tidak bisa disentuh di sana. Pilihan ini bukanlah tanpa alasan, ini bukan tindakan impulsif biasa. Ada maksud lain yang lebih dalam lagi. Naruto bukan hanya simbol kekuatan tapi juga lambang pemahaman terdalam tentang bagaimana cakra, biju dan juga kehendak api. Dalam dirinya tersimpan sejarah panjang perjuangan, hubungan antar makhluk dan juga keajaiban transformasi manusia yang memilih jalan damai meskipun memegang kekuatan dewa. Kurama ada padanya ya kala itu. Nah bagi makhluk seperti Jura yang lahir dari kekuatan purba tersebut, Naruto adalah teka-teki hidup tersendiri, buku terbuka tentang rahasia eksistensi dan biju sendiri. Mungkin itulah yang sebenarnya diburunya, bukan hanya kekuatan Naruto tetapi ilmunya, pemahamannya dan juga kemanusiaannya. Itulah kenapa dia menginginkan sekali Naruto, meskipun sekarang itu dia juga menargetkan Himawari karena cakra Kurama, biju ekor 9 sendiri. Segalanya kian menarik lagi. Untuk memahami ancaman ini perlu kembali ke titik awal lagi nakama. Ketika Code kala itu saat terakhir Karaya mencoba mengendalikan ekor 10 demi ambisinya. Ia memecah 10 tanda tersebut menggunakan cakaran tersebut, tapi hasilnya tidak seperti yang direncanakan.
Fragmen-fragmen itu malah menjadi hidup nih. Mereka menyerap individu seperti Bug, Moeki, dan juga bahkan jutaan replika dari Sasuke serta yang lainnya. Namun versi lebih kuat dan lebih cerdas lagi. Yang paling mencolok dari mereka semua adalah Jura, sosok dengan Rinnegan sendiri, tubuh tinggi menjulang dan kecerdasan strategis tingkat tingginya. Ia bukan hanya replika tapi pemimpin, seorang pemikir, otak di balik gelombang baru makhluk Shinju Ekujubi ini. Mereka bukan klon biasa seperti Zetsu putih ya. Mereka itu memiliki kesadaran, perasaan, dan juga tujuannya. Yang paling menakutkan, kemampuan belajar dengan sangatlah cepat tersebut. Kesadaran ini menjadi lahir dari kehendak 10 tanda dari Jubi itu sendiri, atau bahkan dari sisa-sisa kehendak Shibai, mungkin Ishiki pula. Mungkinkah ini adalah kesadaran cakra yang selama ini tersembunyi dari ekor 10? Nah, setiap Shinju itu memiliki target uniknya ya nakama. Sasuke palsu si Hidari itu jelas memburu Sarada. Moeki Matsuri masih mengejar Konohamaru, tetapi sekarang sudah tertebas oleh Boruto di chapter kemarin ya. Nama Mushi jelas untuk mengejar Eida, namun Jura itu berbeda. Ia mendatangkan Naruto yang tidak ia serap sebagai target utama. Kenapa? Jawabannya bisa jadi berkaitan dengan evolusi. Meski Naruto tidak lagi memiliki Kurama, ia tetap memiliki koneksi besar terhadap cakra 6 jalur tersebut. Sage of Six Path mungkin nakama. Menyerapnya bisa jadi lompatan raksasa dari evolusi terhadap Jura sendiri. Tapi ada aroma lain dalam tindakan Jura, sesuatu yang tidak bisa diabaikan, rasa ingin tahunya. Curiosity nakama. Jura tidak terlihat seperti makhluk yang hanya lapar kekuatan. Ia tampak seperti ilmuwan yang ingin mengerti esensi cakra dalam kehidupan sendiri. Mungkinkah tujuannya bukan sekedar menjadi kuat tetapi menjadi paham lagi? Kita tahu bahwa Naruto dengan semua yang ia alami dan pelajari mungkin adalah kunci mengungkapkan rahasia terbesar di dunia ini. Rahasia cakra, kehendak dewa, dan eksistensi manusia di bawah legenda-legenda Otsutsuki di masa lalu. Di proses inilah Shinju bukan hanya meniru teknik yang mereka serap saja. Mereka memahami, meningkatkan, dan juga mengungkapkan lebih jauh lagi. Kita melihat bagaimana Chidori sendiri tidak memakai dalam presisi dan kekuatan yang mungkin setara dengan pengguna aslinya si Hidari sendiri. Mereka bukan buta, mereka seniman teknik yang hanya memaksa cakra sesuai tubuh mereka sendiri untuk digunakan ulang. Apa yang dilakukan Hidari dengan teknik-teknik Sasuke itu mengesankan. Lebih dari itu nakama, mereka memiliki kemampuan membaca cakra, mengenali tanda-tanda keberadaan makhluk lain. Mereka tahu betul cara memanfaatkan hubungan emosional itu sendiri, seperti memancing Boruto melalui kenangan dan ikatan yang dia miliki kan. Ini bukan ancaman biasa loh nakama. Ini adalah permainan catur multidimensional. Bisa jadi Jura dan para Shinju itu bukan sekedar makhluk kuat aja. Mereka mungkin adalah perwujudan nyata dari Shinjutsu, teknik-teknik tingkat dewa yang mengubah realitas, seperti Sukuna Hikona milik Shibai atau Omnipotent milik Shibai yang juga dimiliki Eida. Tapi kali ini bukan sekedar teknik aja. Mereka hidup, bernafas, dan juga memiliki evolusi adaptasinya sendiri. Jika ini benar, maka melawan mereka bukan sekedar pertarungan fisik aja, pertarungan eksistensial terjadi pula. Bagaimana melawan makhluk yang pada dasarnya adalah ide hidup sendiri, konsep sadar, cakra yang telah mendapatkan bentuk dan tujuan. Ya, bisa dibilang layaknya para biju sih sebenarnya. Kelemahan mereka mungkin terletak pada kesadaran baru yang belum sempurna, atau malah konflik internal yang bisa tumbuh seiring berjalannya waktu. Mungkin hasrat Jura untuk mencari pengetahuan bisa dijadikan celah. Mungkin perbedaan tujuan di antara Shinju bisa menciptakan perpecahan kan. Banyak yang meteorikan itu akan terjadi perpecahan antara Jura dan juga Hidari yang memiliki kesadaran Sasuke. Ingat ya nakama, dalam skala yang lebih besar lagi, kemunculan Shinju bisa dianggap sebagai akibat langsung dari jejak-jejak Otsutsuki yang tidak pernah benar-benar lenyap. Sebuah bentuk reinkarnasi kehendak purba yang kini bangkit, tidak hanya dengan tubuh tetapi juga pikiran, apalagi dengan konsep-konsep karma, dan juga lahirlah ide baru yang dikenal sebagai Togedama dari Shinju. Segalanya kian menarik lagi. Mengabaikan kecanggihan ancaman ini adalah kesalahan fatal. Jura dan para Shinju bukan hanya ancaman saat ini, tetapi ancaman terhadap masa depan dunia shinobi itu sendiri. Di ujung jalan ini nakama, pertanyaan terbesar masih menggema. Apa tujuan akhir mereka? Apakah mereka ingin menjadi dewa baru, atau mereka ingin menciptakan tatanan baru berdasarkan pemahaman mereka sendiri terhadap cakra dalam kehidupan? Pertanyaan terpenting, masih adakah harapan Boruto untuk menangkan pertempuran yang tiada akhir ini? Singularitas dari Kashin Koji melihatnya bahwa Boruto akan dilenyapkan Jura. Apakah dengan kematian Boruto nanti akan ngebangkitan Jogan dalam dirinya? Bakalan menarik tuh. Karena itulah nakama, epilog kedepannya bakalan lebih menarik jika seperti ini. Memang masih banyak pertanyaan yang belum terjawab terkait para Ekujubi.
Jura dan para Shinju itu bukan sekedar ancaman baru, mereka mungkin adalah awal dari sebuah revolusi dalam sejarah dunia shinobi. Jika mereka memanifestasi hidup dari Shinjutsu itu sendiri, maka tidak sedang menghadapi musuh biasa ya sekarang itu, tapi entitas itu bisa mengubah segalanya, cakra, teknik, bahkan konsep kehidupan itu sendiri. Tujuan mereka bukan hanya kehancuran, tapi pemahaman sendiri dan juga rasa ingin tahunya. Keadaan dan juga kedatangan Boruto sendiri itu di chapter kemarin itu melihat bagaimana Jura juga senang sekali dia muncul. Itu artinya target Jura itu sudah didapatkan. Dia akan kembali muncul di desa pasir dan pertempuran melawan Boruto sebentar lagi terjadi. Siapa tuh yang kira-kira akan memenangkan pertarungan? Apakah beneran Jura melenyapkan Boruto? Bakal menarik itu ke depannya. Jadi kalau mau disimpulkan yang kemarin dalam episode ini terungkapan bahwa para Shinju bukan makhluk kuat tanpa arah, tapi masing-masing punya kehendak, nama, tujuan berbeda. Jura sebagai pemimpin para Shinju menyatakan dirinya sebagai evolusi dari manusia dan sebagai yang sempurna pula. Sementara itu keempat Shinju lainnya, Hidari, Matsuri, Mamushi dan juga Ryu Ekojubi itu telah mengalami dilema tersendiri. Apalagi dua di antara mereka telah dihancurkan kemarin itu ya, dan di salah satunya Togedama dari Ryu Ekojubi itu sudah keluar. Ke depan bakal menjadi pertempuran menarik lagi di antara para Ekojubi nakama. Apakah di antara mereka bisa dibangkitkan ulang seperti kasus Hidari? Yos, kita nantikan di episode mendatang. Sepakat? Jadi itulah tadi nakama pembahasan kita mengenai apa yang terjadi dengan Shinju no Kikan para Ekojubi itu sendiri. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini nakama. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.